Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita akan menyatukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa yang dalam kerajaan surga, tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Di pagi hari ini juga Tuhan, Kau bangunkan kami dalam keadaan tidak kurang satu apapun, karena Tuhan mempunyai maksud dan tujuan buat kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pakailah hidup kami ini Tuhan, untuk boleh melakukan yang seturut dan kehendak Tuhan. Masuklah Engkau dalam hati kami agar kami mempunyai kekuatan, agar kami mempunyai kemampuan untuk berkata, untuk berpikir dan melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat seluruh teman-teman rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang mengangkat sakit penyakit mereka, dan Tuhan memberikan kesabaran buat mereka untuk menjalani selama proses penyembuhan ini. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga kami yang mengalami kesulitan ekonomi, pergumulan hidup yang lain, apapun itu Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menjadi pengharapan kepada mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami serahkan renungan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik. Judul kita pada pagi hari ini adalah iman dengan perbuatan. Iman dengan perbuatan. Nah, firman Tuhan diambil dari Yakobus 2 ayat 18 sampai 20. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan tunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Oh Ibu dikasih Tuhan, seringkali terjadi dalam kehidupan ini orang yang banyak berkoar-koar tentang firman Tuhan. Orang yang bisa menghafal seluruh kitab Injil, mungkin ayat-ayat pentingnya, dan mampu dengan cakap untuk mengutarakannya kepada orang lain. Tetapi saya mau mengatakan, belum tentu dia mampu mempresentasikan khotbahnya itu melalui perbuatannya. Banyak orang yang tersembunyi melakukan keaktifan di dalam gereja, ikut kur di dalam gereja, menjadi guru sekolah minggu di dalam gereja, menjadi evangelis di gereja, menjadi sintua atau penetua di dalam gereja. Tapi saya boleh mengatakan, belum tentu perbuatannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bukankah cerita ini sudah beribu-ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus katakan? Bukankah Tuhan Yesus sering mengatakan orang Farisi, orang Saduki, dia ceritakan terus-menerus untuk apa? Tuhan mau mengatakan bahwa sifat orang yang hanya pandai bicara tetapi tidak mampu melakukan itu sudah ada sejak dahulu kala. Dan Tuhan tidak memerlukan orang-orang seperti itu. Bahkan Tuhan menunjukkan bahwa orang Saduki, orang Farisi adalah musuh yang utama buat dia. Jadi firman Tuhan tidak ada yang tersembunyi bagi satu orang. Satu orang pun tidak akan bisa membungkus rahasia dosanya di dalam Tuhan. Apa yang kamu buat itu apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, itu tetap berlaku dalam kehidupan kita. Jadi jika Anda mau menunjukkan perbuatan Anda tanpa iman Anda, maka aku akan tunjukkan imanku melalui perbuatanku.
Kalau Anda mengatakan Anda beriman tetapi Anda tidak berbuat sesuatu, maka itu adalah sia-sia. Aku akan tunjukkan imanku melalui perbuatan. Iman dengan perbuatan itu adalah sejalan. Jika kita beriman, maka kita akan mengeluarkan buah-buah roh. Jika kita beriman, kita bersekutu dengan Tuhan, otomatis kita akan mengeluarkan buah-buah roh dalam hidup kita ini. Kasih, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan di situ. Jadi kalau ada orang yang pandai bersandiwara tentang hal ini, itu adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Oh, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan. Yes. Tapi saya mau mengatakan setan-setan pun percaya kepada Tuhan. Setan-setan pun gemetar kepada Tuhan. Jadi mana yang membedakan kita dengan setan? Yang membedakan kita dengan setan adalah iman kita. Roh kita. Bahwa kita mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Jika kita menggelutinya, beriman kepada Tuhan, maka itu otomatis akan keluar. Roh itu akan keluar melalui perbuatan, melalui mulut kita, melalui sikap tingkah laku kita, melalui pikiran kita. Jika itu tidak keluar dari pikiran, dari perbuatan kita, maka kita masih sama dengan setan. Hanya sebatas percaya saja, tetapi tidak beriman. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah? Itu baik. Tapi setan-setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Itu firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 19. Itu bukan kata saya. Jadi kembali kita boleh bersungguh-sungguh untuk masuk dalam pergumulan iman ini melalui kehidupan kita, melalui persoalan hidup kita. Dan kita berpaut kepada Tuhan sehingga kita terus bertekun dan berpegang pada Tuhan. Dan di situ kita akan diramu untuk bisa mampu mengeluarkan perbuatan roh kita di dalam Tuhan. Bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Itu perlu pergulatan, itu perlu pertandingan dalam roh kita. Sampai kita mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan dan juru selamat kita dalam hidup ini. Dan menyerahkan kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mengaku tidak ada kekuasaan lain selain Tuhan di dalam hidup ini. Selamat pagi, selamat bergelut, selamat berjuang dalam pergumulan imanmu. Sehingga engkau menghasilkan roh perbuatan yang baik. Yaitu buah kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Amin.